Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Jakisa dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Saya mahasiswa semester 5. Di sini saya akan menjelaskan laporan saya dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Baik, selanjutnya mari kita simak video penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, latar belakang dari sistem pendukung keputusan pemilihan guru terbaik. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan untuk para siswa sebagai generasi penerus bangsa, dibutuhkan guru yang berkompeten dalam memberikan pendidikan kepada siswa. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Guru berprestasi adalah guru yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas, keberhasilan dalam melaksanakan tugas, memiliki kepribadian yang sesuai dengan profesi guru, dan memiliki wawasan kependidikan sehingga secara nyata mampu meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran atau bimbingan melebihi yang dicapai oleh guru lain, sehingga dapat dijadikan panutan siswa. Sistem pendukung keputusan atau decision support system merupakan suatu sistem yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Di dunia pendidikan, sistem pendukung keputusan atau SPK dapat dipandang sebagai aset penting untuk menunjang kelancaran dan keakuratan dalam pencapaian suatu tujuan. Salah satunya adalah untuk menentukan penilaian guru terbaik dengan menggunakan sistem pendukung keputusan. Proses pemilihan guru terbaik akan semakin objektif dan tepat sasaran. Banyak metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan seperti TOPSIS. Salah satu metode banyak digunakan adalah TOPSIS karena merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria dengan menerapkan bobot nilai pada setiap kriterianya. Metode ini menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Artinya, pilihan akan diurutkan berdasarkan nilai yang dihasilkan, sehingga alternatif yang memiliki jarak terpendek dengan solusi ideal positif adalah alternatif yang terbaik. Selanjutnya, tujuan. Tujuan yang pertama untuk membuat sistem pendukung keputusan pemilihan guru terbaik. Yang kedua, untuk menerapkan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan pemilihan guru terbaik. Selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat terbagi menjadi manfaat praktis dan manfaat akademis. Adapun penjabaran manfaat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rekomendasi alternatif guru terbaik dan transparansi hasil penilaian guru terbaik. Yang kedua, membantu pihak guru dalam mengetahui perkembangan potensi sebagai guru tingkat SDN Bendungan Hilir 01 Pagi Jakarta. Yang ketiga, sebagai referensi ilmiah yang dapat dimanfaatkan dalam mengenai sistem pendukung keputusan di masa mendatang, terutama bagi jurusan sistem informasi yang akan melakukan pengerjaan tugas terkait sistem pendukung keputusan dengan metode perhitungan TOPSIS. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh 2 rumusan masalah untuk melakukan penelitian tentang sistem pendukung keputusan untuk pemilihan guru terbaik menggunakan metode perhitungan TOPSIS, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun suatu sistem pendukung keputusan yang bisa memberikan hasil penilaian guru terbaik. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode TOPSIS dengan sistem yang dibuat, serta dapat memberikan hasil alternatif dalam permasalahan pemilihan guru terbaik. Metodologi yaitu studi pustaka.
Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data pustaka sebagai referensi. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Teori pertama, teori sistem pendukung keputusan. Konsep sistem pendukung keputusan pertama kali diungkap pada tahun 1970-an oleh Michael Scott Morton dengan istilah manajemen decision system. Sistem pendukung keputusan itu merupakan sistem sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi permodelan dan permanipulation data. Menurut Alter, sistem pendukung keputusan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi-struktur dan situasi tidak struktur, yang mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Sistem pendukung keputusan adalah suatu bentuk Computer Based Information System atau CBIS yang interaktif, fleksibel, dan secara khusus dikembangkan untuk mendukung penyelesaian masalah dari manajemen yang tidak terstruktur. Pada dasarnya, sistem pendukung keputusan ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem manajemen terkomputerisasi atau Computerized Management Information System. Dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat interaktif dengan pemakainya. Sifat interaktif ini dimaksudkan untuk memudahkan integrasi antara berbagai komponen dalam proses pengambilan keputusan, seperti prosedur kebijakan, teknik analisis, serta pengalaman dan wawasan manajerial guna membentuk suatu kerangka keputusan yang bersifat fleksibel. Yang pertama ada prosedur pengambilan keputusan. Ada beberapa prosedur pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua mengklarifikasi tujuan-tujuan khusus yang diinginkan, yang ketiga memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan yang keempat mengakhiri proses itu dengan menetapkan pilihan bertindak dengan dasar fakta dan nilai. Terus ada yang kedua, model pengambilan keputusan. Penyusunan karakteristik sebuah model keputusan merupakan suatu cara untuk pengembangan hubungan. Ada penelusuran atau intelijen. Tahap ini merupakan tahap pendefinisian yang dibutuhkan berkaitan dengan persoalan yang dihadapi serta keputusan yang akan diambil. Yang kedua ada perancangan atau desain. Tahap ini merupakan suatu proses untuk mempresentasikan model sistem yang akan dibangun berdasarkan pada asumsi yang telah ditetapkan. Ada yang ketiga pemilihan atau choice. Tahap ini merupakan suatu proses melakukan pengujian dan memilih keputusan terbaik berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan. Dan yang keempat ada implementasi atau implementation. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun tindakan terancang dalam membuat keputusan. Seringkali akan dihadapi berbagai bentuk kerumitan dan lingkup permasalahan yang sangat banyak, yang kemudian disebut sistem pendukung keputusan. Kemudian yang kedua, teori metode Topsis. Metode Topsis ialah metode yang biasa dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Metode Topsis dimulai pada alternatif terbaik yang diharapkan dapat menghasilkan nilai terbaik dari solusi ideal positif. Sedangkan untuk alternatif terburuk dapat menghasilkan nilai terburuk dari solusi ideal negatif. Mengenai teknik dalam menyelesaikan semacam persoalan dengan metode Topsis, yaitu yang pertama membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Rumusnya RIJ sama dengan XIJ bahagi akar sigma N I sama dengan 1 XIJ pangkat 2 dengan I sama dengan 1,2 sampai N dan J sama dengan 1 2 sampai dengan N, di mana RIJ sama dengan elemen matriks ternormalisasi IJ, XIJ elemen matriks keputusan X.
Yang kedua, mencari matriks ternormalisasi terbobot dengan rumus YIJ sama dengan WIJ, RIJ dengan 1 sama dengan 1, 2 sampai M dan J 1, 2 sampai N, di mana YIJ elemen matriks ternormalisasi terbobot IJ, WI sama dengan bobot dari setiap kriteria I. Yang ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif dengan rumus A positif sama dengan Y1 positif, Y2 positif sampai YN positif. A negatif sama dengan Y1 negatif, Y2 negatif sampai YN negatif, di mana YJ positif sama dengan maksimal YIJ, J atribut keuntungan, min YIJ, J atribut biaya, YJ min YIJ, J atribut keuntungan, maksimal YIJ, J atribut biaya. Yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Jarak antara alternatif KI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut. Dengan rumus DI positif akar sigma N, J sama dengan 1 YI positif kurang YIJ pangkat 2, di mana DI positif jarak alternatif KI dengan solusi ideal positif, YI positif elemen solusi ideal positif, YIJ sama dengan elemen matriks ternormalisasi terbobot IJ. Jarak antara alternatif KI dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai berikut. Dengan rumus DI negatif akar sigma N, J sama dengan 1 YI negatif kurang YIJ pangkat 2. Di mana DI negatif jarak alternatif KI dengan solusi ideal negatif, YI negatif elemen solusi ideal negatif, YIJ elemen matriks ternormalisasi terbobot IJ. Yang kelima, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nilai preferensi untuk setiap alternatif FI diberikan rumusnya sebagai berikut. FI DI dibahagi DI min tambah DI positif, di mana FI kedekatan tiap alternatif terhadap solusi ideal, DI positif sama dengan jarak alternatif KI dengan solusi ideal positif, DI negatif sama dengan jarak alternatif KI dengan solusi ideal negatif. Nilai FI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif KI lebih dipilih. Selanjutnya, teori kasus sistem pendukung keputusan pemilihan guru terbaik. Guru bahasa Sanskerta yang berarti guru, tetapi arti secara harfiah adalah berat. Adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Secara umum, guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal serta memenuhi standar kompetensi yang ada. Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Berkenaan dengan standar kinerja guru, pengertian sebagaimana dikutip Kusmianto dalam buku Panduan Penilaian Kinerja Guru oleh pengawas menjelaskan bahwa standar kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya, seperti yang pertama, bekerja dengan siswa secara individual. Yang kedua, persiapan dan perencanaan pelajaran. Yang ketiga, pendayagunaan media pembelajaran. Yang keempat, melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar. Dan yang kelima, kepemimpinan yang aktif dari guru.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik bagi perguruan tinggi. Keterangan lain menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 4 Pasal 20A tentang guru dan dosen menyatakan bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan suatu tugas profesinya. Guru berkewajiban merencanakan suatu pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran. Tugas pokok guru yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk kinerja guru. Proses belajar mengajar tidak sesederhana seperti yang terlihat pada saat guru menyampaikan materi pelajaran di kelas. Tetapi dalam melaksanakan pembelajaran yang baik, seorang guru harus mengadakan persiapan yang baik agar pada saat melaksanakan pembelajaran dapat layak tujuan pembelajaran yang terdapat pada indikator kesuksesan pembelajaran. Proses belajar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru, mulai dari persiapan belajar, pelaksanaan belajar sampai pada tahap akhir belajar, yaitu pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan untuk siswa yang belum sukses pada saat dilakukan evaluasi. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan definisi konsep kinerja guru merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kinerja yang dilakukan oleh seseorang guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar yang meliputi perencanaan belajar, pelaksanaan belajar, evaluasi belajar, dan membina hubungan pribadi atau interpersonal dengan siswanya. Bab 3. Pembahasan. Di pembahasan ini ada analisa sistem pendukung keputusan. Dengan metode TOPSI, selanjutnya ada tabel kriteria dan bobot. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut, ada nama siswa, ada kriteria K1 kedisiplinan, K2 kepribadian, T3 tanggung jawab, K4 komunikasi, dan K5 kehadiran. Selanjutnya pada tabel bobot ada kriteria kedisiplinan, yaitu atribut kos, bobotnya 4, kriteria kepribadian yaitu atribut benefit, bobotnya 3, kriteria tanggung jawab yaitu atribut benefit, bobotnya 5, kriteria komunikasi yaitu atribut kos, bobotnya 4, dan kriteria kehadiran yaitu atribut benefit, bobotnya 5. Selanjutnya kita akan mencari matriks ternormalisasi. Setiap nilai kriteria untuk keseluruhan alternatif dijumlahkan, kemudian nilai masing-masing kriteria tersebut dibagi dengan hasil jumlah kriterianya. Caranya X1 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2, terus hasilnya diakarkan sama dengan 9,5394. Kemudian R11 sama dengan 4 dibahagi dengan hasil X1 yaitu 9,5394 sama dengan hasilnya 0,4193. Selanjutnya cara mencari R21, R31, dan seterusnya. Caranya sama dengan mencari R11. Dan untuk mencari X2, X3, X4, X5, cara mencari hasilnya seperti mencari hasil X1. Kemudian hasil mencari nilai matriks ternormalisasi bisa kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya mencari matriks ternormalisasi terbobot. Matriks ternormalisasi terbobot didapatkan dari perkalian normalisasi dengan bobot tiap kriteria 4, 3, 5, 4, 4. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel matriks ternormalisasi terbobot tersebut. Selanjutnya ada solusi ideal positif.
Ketika mencari A positif, jika nilainya merupakan atribut keuntungan, keuntungan itu adalah benefit. Yang diambil adalah nilai maksimal dan biaya itu cost, yang diambil adalah nilai minimumnya. Y1 positif sama dengan minimum. Kenapa minimum? Karena atributnya cost atau biaya. Jadi yang dicari itu minimum atau terkecil. Hasilnya 1,2579. Kemudian Y2 positif sama dengan maksimal karena atributnya benefit atau keuntungan. Jadi yang dicari itu maksimal atau terbesar. Hasilnya 1,6366. Untuk Y3 positif atributnya sama dengan Y2 positif. Jadi yang dicari maksimal atau nilai terbesar. Dan untuk Y4 positif atributnya juga sama dengan Y1 karena atributnya cost atau minimum yang terkecil. Y5 positif sama seperti Y2 positif dan Y3 positif. Yang dicari nilai maksimal atau terbesar. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Dan untuk mencari solusi ideal negatif, caranya seperti mencari solusi ideal positif. Caranya tinggal dibalik. Jika nilainya merupakan atribut keuntungan atau benefit, yang diambil adalah nilai minimumnya. Atribut biaya atau cost, yang diambil adalah nilai maksimalnya. Hasilnya bisa kita lihat seperti tabel solusi ideal negatif tersebut. Selanjutnya, mencari jarak antara nilai terbobot terhadap solusi ideal positif. Caranya, D1 positif sama dengan akar 1,2579 kurang 1,6773 pangkat 2. Seterusnya seperti itu. Kemudian ditambahkan hasilnya sama dengan 1,3848. Cara mencari D2 positif dan seterusnya sama dengan cara mencari D1 positif. Dan untuk mencari nilai terbobot terhadap solusi ideal negatif, caranya sama seperti mencari jarak antara nilai terbobot terhadap solusi ideal positif. Yang terakhir, kita akan mencari nilai preferensi untuk setiap alternatif. Caranya, V1 sama dengan hasil dari D1 negatif dibagi dengan D1 negatif ditambah dengan D1 positif. Hasilnya 0,5592. Kemudian mencari nilai V2, V3, dan seterusnya sama seperti mencari nilai V1. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel nilai preferensi. Dari nilai V dapat kita lihat bahwa V3 memiliki nilai terbesar sehingga V3 adalah kandidat untuk guru terbaik. Bagian paling akhir dari laporan ini yaitu bab 4 penutup. Untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil perancangan implementasi dan pengujian sistem pemilihan guru terbaik pada SDN Bendungan Hilir 01 Pagi Jakarta dengan menerapkan metode TOPSIS untuk melakukan pemilihan guru terbaik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perancangan dan pembangunan sistem pemilihan guru terbaik terbukti dapat membantu dalam melakukan pemilihan guru terbaik. Yang kedua, penerapan metode TOPSIS terbukti dapat membantu dalam pengambilan keputusan pemilihan guru terbaik sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Untuk saran, yaitu kedepannya untuk pengembangan sistem pemilihan guru terbaik di SDN Bendungan Hilir 01 Pagi Jakarta dengan metode TOPSIS agar lebih baik. Yang pertama, penambahan kriteria penilaian kinerja guru agar penilaian lebih baik lagi. Yang kedua, penambahan aktor yang menilai kinerja guru, misalkan dari rekan sejawat maupun dari kepala sekolah. Baik, itulah hasil dari penjelasan laporan saya dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.